Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah mapel matematika pada tingkatan SD. Langsung saja pada nomor 22. KPK dari 48 dan 72 adalah. Nah, di sini kakak akan menyelesaikan soal ini dengan cara pohon faktor. 48 itu bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 24. Kemudian kita bagi 2, hasilnya 12. Dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian dibagi 2, hasilnya 3. Nah, 3 ini tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi sampai mentok di sini. Selanjutnya angka 72. 72 bisa dibagi 2, yaitu 36. Kemudian 36 dibagi 2, 18. Kemudian 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Kemudian kita tuliskan 48 sama dengan, di sini 2-nya ada 4 ya, kita tuliskan. Di sini 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya 72 sama dengan, kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Ya. Nah, selanjutnya kita cari yang sama ya. Kita cari yang sama. Jadi ini sama. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Berarti angka 2 dan 3 kita gunakan. Sehingga KPK 48 dan 72 sama dengan, kita ambil pangkat yang paling tinggi ya. Di sini 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 4 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, 3 pangkat 2 ini artinya 3 kali 3 berarti 9. Nah, 16 dikali 9, 9 kali 6, 54. Simpan 5 di atas. 9 kali 1, 9 tambah 5, 14. Jadi, KPK dari 48 dan 72 adalah 144. 144. Jadi jawabannya D ya. 144. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 25 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 25 sama dengan 40. Pengerjaan hitung di atas menggunakan sifat. Jadi, jika ada ini kita perhatikan angkanya dibalik ya. Angka 25 ini jadi ke belakang, angka 15 ini jadi ke depan. Nah, ini disebut sifat dari komunikatif ya. Jadi jawabannya A. Oke, di sini kakak jelaskan komunikatif itu maknanya pertukaran ya. Pertukaran. Nah, untuk asosiatif maknanya adalah pengelompokan. Pengelompokan. Nah, untuk distribusi maknanya penyebaran. Nah, ini kooperatif ya, maknanya kerjasama ya, tidak ada hubungannya ke sini. Oke, kita langsung saja ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Lampu merah menyala setiap 3 menit. Lampu kuning menyala tiap 15 detik. Lalu diikuti lampu hijau setelahnya. Total lampu yang menyala adalah 5 menit. Maka berapa lama lampu hijau menyala? Nah, caranya, total waktu lampu menyala kita kurangkan dengan total lampu kuning dan setelahnya 15 detik. Nah, itulah berapa lama lampu hijau menyala. Jadi kita tuliskan di sini 5 menit dikurang 3 menit ditambah dengan 15 detik. Kemudian kita rubah ya. 15 detik ini menjadi menit dengan cara 15 dibagi 60. Ya, karena 1 menit itu 60 detik. Selanjutnya 5 menit dikurang. Nah, kita tambahkan ini ya, di dalam kurung ini 3 menit ditambah
Jadi 15 dibagi 60 yaitu 0,25. 0,25. Selanjutnya 5 menit dikurang. Nah, 3 menit ditambah 0,25 yaitu 3,25. 3,25 menit. Selanjutnya kita kurangkan 5 menit dikurang 3,25 itu hasilnya 1,75 menit. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 25. Akar 343 pangkat 3 ya, ditambah akar 27 pangkat 3. Jadi akar dari 343 pangkat 3 ini, akar pangkat 3 ini itu adalah 7. Ya, kita bisa buktikan 7 kali 7 kali 7 itu hasilnya 343. Nah, selanjutnya akar dari 27 pangkat 3 ini adalah 3. Karena kita buktikan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi, ini 7 ditambah 3. 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 26. 180 liter per menit sama dengan 180 desimeter pangkat 3 per menit sama dengan titik-titik sentimeter pangkat 3 per menit. Nah, ini satuannya ya, kita rubah ke sentimeter. Jadi tangganya itu satu tangga ya. Di seperti ini. Jadi meter, desimeter, baru sentimeter. Nah, ini kan kita rubah desimeter ke sentimeter ke bawah. Jadi untuk kubik itu satu tangga kali 1000. Jadi tinggal kita kalikan aja ini 180 dikali 1000. Jawabannya adalah A. Ya. 180 dikali 1000 itu sama dengan 180.000. Jadi jawabannya A. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, adik-adik, kita lanjut nomor 27. Jika 24 cm pangkat 3 per menit itu sama dengan 0,4 cm pangkat 3 per detik. Maka 64 cm pangkat 3 per menit dirubah menjadi titik-titik cm pangkat 3 per detik adalah titik-titik. Nah, jadi ini kita disuruh merubah satuan menit menjadi detik. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Jadi angka 64 ini kita tinggal bagi 60. Sehingga 64 dibagi dengan 60. 64 bagi 60 yang mendekati 1. 1 kali 60, 60. Sisa 4. Ya. Naik koma, tambah 0. 40 dibagi 60 tidak bisa sehingga di sini 0. 0 kali 60, 0 turun 40. Nah, tambah 0-nya satu lagi, 400 dibagi 60, yaitu yang mendekati 6. 6 kali 60, 360. Nah, kalau kita kurangkan di sini 4, ya. Berarti di sini yang mendekati 1,066 dan seterusnya, ya. Yang mendekati jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 28. 6 kali 8 sama dengan 48. Jika dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah. Nah, maksud dipangkatkan 2 ini adalah hasil ini. 48 pangkat 2 itu sama dengan 48 kali 48. Ya, 48 kali 48. Kita kalikan bersusun. 8 kali 8, 64. Simpan 6. 8 kali 4, 32. 32 tambah 6, 38. Selanjutnya 4 kali 8, 32. Simpan 3. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3, 19. Kita jumlahkan. Turun 4. 8 kali 2, 8 tambah 2, 10, naik 1, 9 tambah 3, 12 tambah 1, 13, naik 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga hasilnya 2304. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 29. Nilai 3000 ditambah 1500 dibagi min 50 dikurang 200 kali min 7 adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita perhatikan dulu ya. Adakah pembagian dan perkalian? Jadi dalam urutan operasi hitung yang kita dahulukan pembagian atau perkalian. Di sini kakak bagi dulu 1500 dibagi min 50, yaitu hasilnya min 30. Kemudian ini kita turunkan 3000 ini ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kalikan min 200 dikali min 7 yaitu positif
1.400. Ya. Nah, 3.000 dikurang 30 ditambah 1.400, hasilnya adalah 4.370. 4.370. Jadi, jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 30. Ibu Yanti membeli beras sebanyak 2,1/4 kg. Kemudian dimasak sebanyak 1,5 kg. Bu Yanti membeli lagi 2,3/4 kg. Berat beras Bu Yanti sekarang adalah. Nah, di sini pilihan ABC-nya, pilihannya adalah desimal. Jadi, kita rubah ke bentuk desimal. Pertama, Bu Yanti membeli beras sebanyak 2,1/4. Jadi, 2,1/4 itu pecahan desimalnya adalah 2,25. Jadi, seperempatnya itu 0,25 ya. Kilogram. Kemudian, dimasak berarti dikurangi. Ya, karena digunakan, dimasak. Dikurangi dengan 1,5 kilogram. Selanjutnya, membeli beras lagi. Berarti, ditambah. Yaitu 2,3/4. 2,3/4 itu, pecahan desimalnya adalah 2,75. Sama dengan, ya. Nah, kita kurangkan 2,25 dikurang 1,5, yaitu 0,75. Selanjutnya kita jumlahkan dengan 2,75. 0,75 ditambah 2,75, yaitu 3,5. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 31. Hasil dari akar 1.225. Nah, kita perhatikan angka-angka di sini, ya. Jadi yang menghasilkan bilangan perkalian yang sama, ujungnya 5 hanya 5 ya. Berarti ini sudah salah ini. Pilihan B dan pilihan D sudah jelas salah. Nah, antara A dan C. Kita coba 15 kali 15 itu 225. Berarti ini salah juga ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita buktikan 35 kali 35. 5 kali 5, 25. Naik 2. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. 3 kali 5, 15. Naik 1, simpan. 3 kali 3 itu 9 tambah 1, 10. Ya, kita jumlahkan. 5, turun. Kemudian 7 tambah 5, 12. Naik 1. 1 tambah 1, 2. 1. Jadi, terbukti ya jawabannya. 1.225. Jadi jawabannya adalah C, 35. Kita lanjut soal berikutnya. Urutkan pecahan 2,3, 30%, 8/5, 1, 2/6. Jadi, di sini kakak akan merubah semuanya ke dalam pecahan desimal ya. Jadi 2,3 ini tetap 2,3. 30% itu artinya 0,3. Selanjutnya 8/5 itu pecahan desimalnya adalah 1,6. Selanjutnya 1, 2/6 itu pecahan desimalnya 1,3. Nah, sudah jelas kelihatan di sini yang paling kecil adalah 0,3. Yaitu 30%. Nah, di sini hanya ada pilihan 30% di awal adalah B. Berarti jawabannya sudah jelas B. Ya, agar kita cepat mengerjakannya. Cukup dapat petunjuk, kita langsung jawab. Nomor 33. Hasil dari 60 ditambah min 100 dikurang 5 kali 5 dibagi 5. Nah, soal seperti ini, ya, kita perhatikan dulu yang mana bisa kita kerjakan, yaitu perkalian atau pembagian. Sehingga 60 ini kita turunkan, 60 dikurang 100. Ya, karena positif ketemu negatif itu jadi negatif. Nah, yang ini kan min 5 ya. Min 5 kali 5, yaitu min 25. Lalu dibagi dengan 5. Min 25 dibagi 5, yaitu min 5. Jadi di sini min 5. Sama dengan 60 dikurang 100, yaitu min 40. Dikurang 5. Sama dengan, nah min 40 dikurang 5 itu min 45. Ya, min 45. Atau kita bisa dengan cara seperti ini. Min itu adalah hutang. Hutangnya 40, kemudian hutang lagi 5, berarti hutangnya nambah ya. Menjadi hutang 45 atau min 45. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, jadi dalam matematika istilah min itu bisa kita istilahkan dengan hutang. Oke adik-adik, kita lanjutkan nomor 34. Pada 2 April 2020, Kaidir dan Wildan berenang bersama-sama.
Kadir berenang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Wildan 5 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama lagi pada tanggal titik-titik. Nah, soal cerita seperti ini, ya, untuk menyelesaikannya menggunakan KPK. Di sini ada kata kuncinya ya, yaitu kata kuncinya yaitu bersama-sama lagi ya. Jadi itu kunci dari untuk mencari soal seperti ini dengan menggunakan KPK. Jadi di sini kita cari KPK dari 4 bisa dibagi 2. Jadi menggunakan poin faktor ya dengan membagi bilangan prima. Di sini 2. Kemudian 5 itu tidak bisa kita cari lagi ya, nggak ada yang bisa membagi 5 ini selain angka itu sendiri dan 1. Sehingga KPK itu ya, KPK 4 dan 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 4, 4 kali 5 20. Berarti mereka akan berenang bersama-sama pada 20 hari ke depan. Jadi di sini kan mereka tanggal 2 ya, tanggal 2 pertama kali mereka bersama-sama, tinggal tambahkan saja. Berarti 20 ditambah 2 untuk menentukan tanggalnya. 0 tambah 2, 2. Berarti mereka akan berenang bersama-sama lagi, yaitu tanggal 22 April 2020. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Banyak sumbu simetri lipat pada bangun segi 6 beraturan. Di atas adalah. Nah, untuk segi 6 beraturan, maka simetri lipatnya ada 6. Jawabannya adalah C. Jadi simetri lipat itu artinya kalau dilipat dia akan menutupi bagian yang lain ya, menutupi penuh. Nih, kalau kita lipat, yang ini lurus ya garisnya, kemudian yang ini. Jadi kalau kita lipat, itu ada 6 sumbu simetri lipatnya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Luas pada gambar di samping adalah titik-titik cm. Jadi untuk mencari luas lingkaran yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Nah kebetulan pi-nya sudah diketahui. Jari-jarinya yaitu 21 cm. Ini kelipatan dari 7. Kalau kelipatan dari 7 kita gunakan pi-nya 22/7. 22/7 dikali dengan 21 kali 21 ya. Nah ini bisa kita sederhanakan. 21 dibagi 7 yaitu 3. Sehingga 22 dikali 3 dikali 21. Ini 22 kali 3 yaitu 66 dikali 21. 66 dikali 21 yaitu hasilnya 1386. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 37. Perhatikan gambar berikut ini. Volume pada bangun ruang di atas adalah, jadi volume ini merupakan sebuah balok ya. Rumus volume balok, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah semuanya sudah diketahui, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Tinggal masukkan angkanya. 12 dikali 8, 12 dikali 6 dikali 8. Ya tinggal kalikan aja, 12 kali 6 itu 72. 72 dikali 8. Berapa? Ayo 72 kali 8. Iya, yaitu hasilnya 576. 576. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal berikutnya nomor 38. Oke, adik-adik kita lanjutkan membahas nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Diagram di atas menunjukkan kegemaran siswa kelas 6. Jika jumlah siswa sebanyak 60 anak, maka jumlah siswa yang gemar sepak bola sebanyak titik-titik anak. Nah, di sini sepak bola tidak diketahui ya berapa persen, sehingga kita akan mencari berapa persen yang suka sepak bola. Sepak bola sama dengan 100. 100 ini karena persenan itu 100 ya. Kemudian dikurangkan dengan kita jumlahkan ini ya di dalam angka-angka yang di dalam sini. 10 ditambah 25 ditambah 35 sama dengan. Jadi kita akan mencari persen dari sepak bola. 100 dikurang. Nah kita jumlahkan yang dikurung ini. 10 tambah 25, 35. 35 ditambah 35 yaitu 70. Jadi di sini 70. Sama dengan. Nah 100 dikurang 70 yaitu 30. Jadi untuk sepak bola kita dapat 30%. Nah baru kita bisa mencari berapa anak yang suka sepak bola. Nah yang suka sepak bola sama dengan
Karena dia 30%, jadi 30/100. Dikali dengan jumlah seluruh siswa atau jumlah seluruh anak, yaitu 60 anak. Kemudian kita kalikan ke sini. 30 dikali 60, yaitu 1.800. Kemudian dibagi dengan 100. Yang ini ya, 100 ini. Kita coret nolnya. Ya. Kita coret nolnya, kita coret. Sehingga jawabannya adalah 18. Ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini pertanyaannya, tabel di atas adalah tabel data siswa yang menyelesaikan soal ulangan matematika dalam menit. Banyak siswa yang dapat menyelesaikan soal ulangan matematika dalam waktu kurang dari 45 menit adalah. Nah, yang kurang dari 45 menit, kurang dari, berarti dari angka ini, ya, kurang dari 45 menit. Jadi batasnya ini. Ya, di bawah 45 menit. Kita hitung saja yang ini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi jawabannya adalah 6. Ya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang terakhir, ya, nomor 40. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan diagram batang, ya, yang menunjukkan hasil panen. Diagram di atas menunjukkan data hasil panen padi desa Tahoa selama 6 tahun. Dari data tersebut, hasil panen terendah terjadi pada tahun. Nah, kita tinggal melihat diagram batang ini, yang batang-batang ini yang mana paling rendah tahunnya, ya, yaitu tahun 2016. Karena pada tahun 2016 ini hasil panennya hanya di bawah 40, ya, kisaran 20 sampai 40 kuintal. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian untuk pembahasan soal-soal ujian sekolah. Semoga dapat dipahami. Kata akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.